dimulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi pragmatik yang pertama akan dijelaskan oleh Anggra ini. Kepada Anggra ini dipersilakan. Oke, pragmatik. Pragmatik adalah studi mengenai kondisi-kondisi penggunaan bahasa manusia yang ditentukan oleh konteks masyarakat, bahwa pragmatik sebagai studi perihal ilmu bahasa yang mempelajari relasi-relasi antara bahasa dengan konteks tuturannya. Konteks tuturan yang dimaksud telah tergramatisasi dan terkodifikasikan sedemikian rupa, sehingga sama sekali tidak dapat dilepaskan begitu saja dari struktur kebahasaannya. Cooperative Principle. Cooperative Principle adalah percakapan yang terjadi pada anggota masyarakat dipandu oleh prinsip dasar, yaitu prinsip kerjasama. Kerjasama dalam komunikasi diwujudkan dalam 3 pepatah, yaitu yang pertama pepatah kuantitas, memberikan informasi seperti yang diminta. Yang kedua, pepatah kualitas, yang hanya menyatakan bahwa kami pikir benar atau cukup bukti kebenarannya. Yang ketiga, sehubungan dengan pokok prinsip kooperatif di atas, pada kenyataannya, dalam komunikasi, kadang-kadang kita tidak mematuhi prinsip-prinsip ini. Next. Oke, selanjutnya implikator. Implikator adalah untuk memecahkan persoalan makna bahasa yang tidak dapat diselesaikan oleh teori semantik biasa. Implikator dipakai untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda. Contoh, kalau ada ujaran, panas di sini bukan? Maka, secara implisit penutur menghendaki agar mesin pendingin dihidupkan atau jendela dibuka. Makna tersirat atau implied meaning atau implikator adalah makna atau pesan yang tersirat dalam ungkapan, lisan, adan, atau wacana tulis. Kata lain implikator adalah ungkapan secara tidak langsung, yakni makna ungkapan tidak tercermin dalam kosakata secara literal. Speech act. Tindak tutur adalah bagian dari pragmatik tindak tutur, istilah ketidaksana, pertuturan, speech act, speech event, pengujaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui pendengar. Tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur, dan peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur. Setiap peristiwa tutur terbatas pada kegiatan atau aspek-aspek kegiatan yang secara langsung diatur oleh kaidah atau norma bagian penutur. Ujaran atau tindak tutur dapat terdiri dari satu tindak tutur atau lebih dalam suatu peristiwa, tutur, dan situasi tutur. Dengan demikian, ujaran atau tindak tutur sangat tergantung dengan konteks ketika penutur bertutur. Jenis-jenisnya tindak tutur atau speech act. Yang pertama, tindak tutur likusi atau apa yang dikatakan. Locutionary act adalah tindak tutur yang untuk menyatakan sesuatu, misal kakinya 2, pohonnya punya daun. Yang kedua, tindak tutur ilokusi atau illocutionary act, yaitu tindak tutur yang didefinisikan sebagai sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga digunakan untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, tindak tutur yang dilakukan oleh penutur berkaitan dengan perbuatan hubungan dengan menyatakan sesuatu. Tindak tutur ilokusi berkaitan dengan nilai yang ada dalam proposisinya. Contoh, saya tidak dapat datang. Kalimat ini oleh seorang kepada temannya yang baru melaksanakan resepsi pernikahan anaknya. Tidak hanya berfungsi untuk menyatakan sesuatu, tetapi juga melakukan sesuatu, yakni meminta maaf karena tidak datang. Yang ketiga, tindak tutur perlokusi, Austin Shirley. Perbuatan yang dilakukan dengan mengujarkan sesuatu
membuat orang lain percaya akan sesuatu dengan mendesak orang lain untuk berbuat sesuatu, dan lain-lain. Kemudian didasarkan atas asumsi berbicara menggunakan suatu bahasa adalah mewujudkan perilaku dalam aturan yang tertentu. Kelima, tindak tutur tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindak tutur representatif. Yang kedua, tindak tutur komisitif. Yang ketiga, tindak tutur direktif. Yang keempat, tindak tutur ekspresif. Dan yang terakhir, tindak tutur deklaratif. Oke, mungkin cukup dulu presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Oke, kami akan menjawab pertanyaan yang masuk terlebih dahulu. Yang pertama dari Febri Nugraini. Kenapa dalam pragmatik harus ada implikatur, sedangkan makna tersirat dapat membuat pendengar salah mengartikan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Febri. Kenapa dalam pragmatik harus ada implikatur, sedangkan makna tersirat dapat membuat pendengar salah mengartikan? Karena implikatur dipakai untuk memperhitungkan apa yang disarankan atau apa yang dimaksud oleh penutur sebagai hal yang berbeda dari apa yang dinyatakan secara harfiah. Implikatur percakapan juga digunakan untuk efisiensi verbal, di mana penutur dapat mengungkapkan dua atau lebih pikiran dan pendapatnya hanya dengan satu tuturan. Oleh karena itu, pendengar harus mampu menetapkan bahwa ada makna atau maksud lain di balik ucapan yang telah dikeluarkan oleh pembicara itu. Dengan demikian, secara efektif, pendengar dapat memberi respon atau tanggapan yang sesuai dengan implikator yang muncul. Implikatur juga erat kaitannya dengan kesopanan dan tujuan estetika. Bagaimana, Febri? Baik. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Erliana. Apa yang membedakan tindak tutur dan peristiwa tutur? Berikan contohnya. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa tindak tutur adalah segala tindak yang dilakukan seseorang dalam berbicara atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang sebenarnya kita lakukan ketika berbicara, seperti beberapa tindakan, contohnya melaporkan, menyatakan, memperingatkan, menjanjikan, mengusulkan, menyarankan, mengkritik, meminta, dan lain sebagainya. Sedangkan peristiwa tutur merupakan gejala yang bersifat sosial, serta dapat dikatakan bahwa peristiwa tutur ini merupakan rangkaian dari sejumlah tindak tutur. Biasanya peristiwa tutur meliputi speaking. Apa itu speaking? Yang pertama S, setting and scenes, yaitu waktu dan tempat serta situasi. Yang kedua, partisipan atau pelaku yang berpartisipasi. Yang ketiga, tujuan. Keempat, sequence, bentuk dan isi ujaran. Kemudian K, cara atau nada. I, instrumentalities atau ragam bahasa. Kemudian N, norm of interaction and interpretation, norma atau aturan berinteraksi. Dan yang terakhir, genre, jenis atau bentuk penyampaiannya. Bagaimana, Erliana? Iya, baik, sama-sama, Erliana. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ratu Megasari. Kenapa dalam ilmu linguistik kita perlu mempelajari pragmatik? Karena pragmatik adalah cabang linguistik yang mempelajari hubungan antara konteks luar bahasa dan maksud tuturan. Konteks luar bahasa ialah unsur di luar tuturan yang mempengaruhi maksud tuturan. Maksud tidak bisa dilihat dari bentuk dan makna saja, tetapi juga dari tempat dan waktu berbicara. Siapa saja yang terlibat, tujuan, bentuk ujaran, cara penyampaian, alat berbicara, norma-norma, dan juga genrenya. Yang dipelajari dalam pragmatik meliputi tindak tutur, implikatur tuturan, interaksi percakapan, dan faktor-faktor eksternal percakapan, misalnya deixis. Bagaimana, Mega? Oke, dikarenakan pertanyaan sudah terjawab semua, kami cukup dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys, terima kasih. Oke. Sama-sama.